Hai semuanya, balik lagi sama gue, Diera. Di video kali ini gue mau bahas tentang berapa sih biaya hidup di Jepang dalam 1 bulan. Nah, biaya hidup ini banyak yang nanyain, terutama dari teman-teman, dari adik-adik kelas, dari banyak deh pokoknya. Nah, mungkin kalian pun merasa kayak bingung gitu, kalau di Jepang tuh tiap bulannya harus siapin uang berapa. Di video kali ini gue mau bahas semua itu satu-satu. Biaya hidup di Jepang itu biasanya gue bagi setiap bulan dalam 2 macam. Yaitu yang pertama adalah biaya wajib dan biaya non-wajib. Bedanya apa? Biaya wajib itu adalah biaya yang pasti dikeluarin setiap bulan. Sekitar segitu, nggak akan berubah setiap bulan. Nah, biaya non-wajib itu bisa berubah-ubah tiap bulan. Nah, kita mulai dari biaya wajib dulu. Biaya wajib itu yang pertama adalah biaya apartemen atau biaya tinggal. Nah, di Jepang itu biasanya ada macam-macam nih, ada apartemen sendiri, untuk tinggal sendiri, atau ada asrama, atau ada yang kayak share house gitu. Nah, masing-masing harganya beda-beda, dan yang paling murah tuh biasanya asrama. Asrama itu biasanya disediain sama universitas kalian, atau sekolah bahasa Jepang, biasanya udah disediain dan biasanya udah termasuk gas, listrik, dan lain-lain. Kadang-kadang udah ada yang termasuk wifi juga, jadi biasanya lebih murah. Nah, kalau share house, kalian misalnya berempat nih sama teman-teman kalian. Nah, kalian sewa tuh satu rumah untuk family. Nah, rumah itu kalian bagi 4 dan biaya per bulannya kalian bagi 4 juga, jadi lebih murah. Nah, yang satu lagi adalah apartemen sendiri. Kalau apartemen sendiri ini biasanya lebih mahal karena belum termasuk gas, air, listrik, dan lain-lain. Karena harganya bervariasi, gue ambil rata-ratanya aja itu biasanya sekitar 30.000. Kalau misalnya belum termasuk air, listrik, dan lain-lain, kita harus siapin uang untuk itu. Nah, air, listrik, dan lain-lain itu biasanya sih nggak terlalu mahal. Kalau misalnya digabungin mungkin sekitar 5.000 yen. Tapi kalau misalnya winter, itu bisa jadi lebih mahal karena kita pakai heater. Jadi biaya gas atau listrik kita akan lebih mahal. Selanjutnya adalah biaya HP dan WiFi. Kalau HP itu tergantung kalian mau pakainya iPhone atau Android, atau berapa giga per bulan, macam-macam paketnya. Nah, kita ambil di sini tengah-tengahnya, biasanya yang paling standar sih 5.000 yen. Nah, selanjutnya adalah WiFi. Kalau misalnya kalian mau pakai WiFi, jenis WiFi itu ada dua di sini, ada pocket WiFi, ada WiFi yang dipasang di rumah yang nggak bisa dipindah-pindah. Kalau pocket WiFi itu bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini harganya nggak jauh beda dua-duanya, jadi gue ambil tengah-tengahnya yaitu 5.000 yen. Nah, selanjutnya adalah asuransi. Nah, asuransi ini wajib dibayar bagi seluruh foreigners di Jepang. Harga asuransi ini bervariasi tergantung kalian kerja atau enggak. Kalau misalnya nggak kerja sama sekali, itu biasanya murah, bisa di bawah 2.000 yen. Tapi kalau misalnya kalian arubaito, kayak gue di sini kan arubaito nih. Jadi gue lapor tuh ke orangnya, saya arubaito di sini gitu misalnya. Nah, nanti dia akan naikin harganya jadi 2.100 yen. Kalau misalnya kalian udah kerja, udah punya pemasukan tetap setiap bulan, itu biasanya jadi lebih mahal. Tapi di sini gue ambil 2.100 yen. Selanjutnya adalah biaya makan per bulan. Biaya makan per bulan itu bervariasi sih. Kalau misalnya kalian mau masak di rumah jadi lebih murah, kalau misalnya kalian nggak mau masak ya tetap jadi lebih mahal. Kalau gue kan di sini masak setiap hari, jadi setiap bulan tuh sekitar 12.000 sampai kalau lagi mahal 20.000. Gue ambil di sini tengah-tengahnya 15.000. Itu udah termasuk makan pagi, makan siang, makan malam, cemilan, dan lain-lain. Itu adalah biaya wajib yang setiap bulan sekitar segitu deh. Kan gue di sini beasiswa, setiap tanggal 1 tuh dikirimin uangnya. Jadi kalau misalnya udah dikirimin, uang wajib itu pasti gue simpen dulu supaya nggak kepake. Nah, selanjutnya adalah biaya non wajib. Biaya non wajib ini ada transportasi yang pertama. Kalau di Jepang itu biasanya kita kemana-mana pakai kereta. Nah, uang kereta ini gue ambil rata-rata 5.000 yen. Sebenarnya gue nggak pakai uang transportasi sih, karena apartemen gue tuh dari kampus cuma 3 menit jalan kaki, jadi gue nggak pernah pakai kereta. Rata-rata semua orang pakai transportasi, jadi gue masukin biaya transportasi 5.000 yen. Selanjutnya adalah biaya untuk
kita hangout, jalan-jalan, belanja, beli baju, dan lain-lain. Gue biasanya sisain 5.000 yen setiap bulan. Jadi 5.000 yen ini kita harus pinter-pinter atur uangnya. Karena khususnya nih untuk cewek, pasti tergoda sama barang-barang Jepang yang super cute, super lucu, menggiurkan banget. Tapi karena kita perantau di sini nggak punya banyak uang, jadi kita harus pinter-pinter atur uang. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya awal semester biasanya kita disuruh untuk beli buku. Kalau beli buku ini bervariasi harganya tergantung dari gurunya. Menurut pengalaman gue sih, asalkan ada 5.000 tuh cukup. Jadi gue tulis di sini 5.000. Oke, itu adalah uang non wajib dan uang wajib. Kalau digabungin totalnya adalah, tunggu sebentar. Totalnya adalah 74.100 yen. Nah, itu adalah biaya setiap bulan tinggal di Jepang. Mungkin kalau untuk orang Indonesia ini agak mahal, tapi kita di sini tuh bisa arubaito. Arubaito itu apa? Itu part-time job. Kalau part-time job di sini tuh lumayan, karena kalau misalnya lagi rajin-rajin banget, itu tuh biaya wajib, non wajib tuh bisa tertutup kan. Tapi masalahnya adalah kita harus balance antara belajar dan kerja. Jadi kita harus pinter-pinter ngatur waktu dan ngatur uang. Terus biasanya di Jepang itu ada beasiswa khusus untuk foreigners. Nah, beasiswa ini ada macam-macam. Kalian bisa apply. Kalau misalnya lolos ya kalian dapet. Tapi jangan sekali-sekalinya kalian datang ke Jepang, kalian mikir kayak gue udah pasti dapat beasiswa di sana. Kayaknya suka bilang gitu kalau di Jepang tuh gampang dapat beasiswa, tapi menurut gue kenyataannya sih nggak kayak gitu. Yang namanya beasiswa, kalian dapat uang cuma-cuma, harus tetap usaha gitu, harus ada syaratnya. Jadi jangan percaya kalau ada orang bilang kuliah di Jepang itu lebih murah dari kuliah di Indonesia. Itu nggak benar. Nah, biaya hidup di Jepang ini bisa bervariasi sih. Tadi gue bilangnya 74.100 yen. Tapi ini balik lagi, kalian orangnya kayak gimana? Kalian boros atau irit? Oke, itu aja buat kali ini. Semoga kalian udah punya gambaran biaya hidup di Jepang dalam 1 bulan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau ada komen, tolong tulis di bawah ya. Thank you.